Pagi, Prof. Pagi. Setelah kita berdiskusi masalah dekonstruksi Derrida, itu Prof pernah menyebut tentang tiga paradigma hukum, ya Prof ya, tentang positivisme hukum, critical legal theory, dan transnational legal theory. Nah, itu Ya, bagaimana membedakan ketiganya tuh, Prof? ya Yang paling. ketiganya berbeda memang ya. Itu sebenarnya sejalan dengan Hmm, perkembangan filsafat ilmu dan metodologi sebenarnya. Karena hmm, di situ juga ya filsafat ilmu itu artinya prinsip-prinsip keilmiahan kan. hmm, Tadi sempat kita singgung sebenarnya sedikit bagaimana misalnya prinsip keilmiahan itu dicoba diterapkan ya hmm, pada metode hmm, positivisme ilmiah. hmm, Dan itu sebenarnya akhirnya dianggap ya ada memang dasar pemikiran di dalam positivisme ilmiah itu sebenarnya kan dari awal itu sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran Agus Comte. Ingat ya, Agus Comte itu hmm, sebenarnya dia menganggap bahwa sebenarnya ilmu sosial budaya itu kalau ingin misalnya dijadikan sebagai ilmiah harus menggunakan pandangan positivisme. Terutama sekali sebenarnya itu sangat kuat pada pandangan pemikiran positivismologis. Ingat Wittgenstein hmm, ya mengatakan sesuatu yang tidak bisa kita buktikan iya, secara empiris, nggak usah iya, ngomong, iya, itu hanya omong kosong ngomong gitu kan ya. kosong ya. Nah, jadi kalau kita sudah begitu, makanya selalu dikatakan misalnya pada perdebatan itu abstrak, itu kan hanya itu kan Hmm, bukan narasi, itu bukan argumentasi. iya betul. Padahal semua realitas itu pun akan Hmm, dikemukakan ini melalui narasi, betul, melalui bahasa gitu. Itu betul. sebenarnya yang kuat pada critical theory dan postmodern theory. Hmm, Kita nggak mungkin misalnya bisa memuat sesuatu itu tanpa menggunakan bahasa. betul. Hmm, Bahasa itu kalau misalnya pada Martin Heidegger, dia katakan itu istilahnya bahasa itu adalah rumah ada. Mengapa dikatakan hmm, rumah ada? Hanya dengan melalui bahasa lah kita bisa mengenal sesuatu betul. atau menyatakan sesuatu. Hmm, Nah, begitu misalnya kita menganggap bahwa akhirnya sebenarnya ya pandangan positivisme itu sebenarnya kan mereka memang menginginkan ada model kepastian hukum dengan mencoba untuk mengabaikan misalnya nilai-nilai dan misalnya etik dan seterusnya. Tapi justru sekaligus kalau misalnya kita pahami sekarang disitulah sebenarnya salah satu kelemahan mendasar. Karena memang akhirnya tidak mungkin misalnya peristiwa itu, kejahatan itu, apa itu misalnya terlepas dari konteks ya. positivisme hukum itu bagaimana dia melihat sebuah masalah yang kompleks gitu? Ya, itu nggak mampu dia melihat masalah kompleks, itu masalahnya. Oh begitu. Di situ kan asalnya, karena dia menganggap hukum itu memang tersendiri gitu ya. Dia Hmm, tidak boleh berkaitan beku dengan gitu ya benda lain, Prof dia ya, tidak beku dan bisa ya. statis Betul ya. ya. Jadi oleh karena itu akhirnya, begitu sebenarnya mencoba menggunakan pendekatan Hmm, positivisme dengan hmm, menjelaskan hmm, masalah yang kompleks, hmm, dia pasti gagal. hmm, Itu jelas. Ya, hmm, karena ini berkaitan misalnya dengan tingkah laku orang, dengan perbuatan orang, kampanye orang, apa, semua itu berbeda semua. Dan kemudian itu terkait sekali dengan begitu banyak konteks dan pelanggaran. Dan itu memerlukan narasi. Dijelaskan dulu baru berikan bukti. Jelaskan hmm, dulu berikan bukti. Ya, hmm, yang memberikan bukti itu akhirnya diperkuat hmm, misalnya oleh hmm, misalnya pada ahli-ahli hukum itu ya. Jadi problemnya sebenarnya itu yang saya pikir memang kekurang jelian untuk bisa menentukan misalnya metode dan pendekatan apa yang digunakan. Karena itu hmm, sangat bertergantung. Itu kan diibaratnya itu kalau misalnya kita bicara tentang paradigma di dalam dunia ilmu pengetahuan, hmm, kan diibaratkan itu kita sebenarnya ilmu pengetahuan itu seperti menggunakan kacamata, hmm, ya. Jadi kalau misalnya yang menggunakan kacamata hitam, hmm, saya menggunakan kacamata yang transparan, iya, maka objek yang sama itu akan kita lihat secara berbeda. betul. Jadi Hmm, kasus misalnya dalam apa yang kita katakan di kampanye itu, hmm, pemilu itu hmm, akan berbeda karena menggunakan kacamata yang yang berbeda, berbeda ya. perspektif paradigma yang berbeda. Betul, ya. Jadi itu Hmm, bisa kita lihat dari paradigma positivisme hmm, hukum, hmm, bisa kita lihat dari critical legal hmm, theory hmm, atau misalnya transnational legal theory. Transnasional itu sebenarnya menariknya karena dia sebenarnya mencoba untuk melihat sekarang dalam era yang kita sebut dengan era globalisasi dan hmm. transnasional itu kita mungkin lebih kuat saling keterkaitan antara satu negara, satu masalah dengan masalah yang lain. Jadi dalam pandangan hukum itu dominasi tertentu dalam masyarakat itu menurut hukum kritis itu kelihatan sekali ya Prof di situ ya Sekali. dominasinya Jadi kan lewat kalau ini. misalnya di dalam positivisme hukum, Hmm, dominasi kekuasaan hmm, ya itu sangat penting karena mereka menganggap sebenarnya kan kita seperti hanya mencoba untuk melaksanakan atau melakukan hmm. aturan yang sudah dirumuskan oleh penguasa, Oh oleh begitu, misalnya ini. iya. Dan tidak boleh keluar dari itu. Jadi kita sebenarnya ahli hukum itu hanya dianggap ya bagaimana mereka supaya bisa lebih jelas dan tegas mencoba menerapkan hukum itu dari perspektif hukum yang positivis Hmm, ya dan mengabaikan yang lain. Tapi begitu misalnya menggunakan kacamata yang lain kan hmm, tidak ada apa
komparatif jadinya sangat bertentangan. Lalu orang mulai memikir kalau begitu mana yang paling tepat digunakan gitu kan, mana yang benar gitu. Maka lahirlah critical itu ya. Critical legal theory itu legal theory itu. Ya. Jadi di sini ada pertentangan antara pandangan positivisme hukum yang objektif dengan pandangan kritis itu ya, Prof, terhadap ada kepentingan ya. Ada kan? kepentingan. Jadi, betul. Itu sebenarnya sangat prinsip dalam masa Frankfurt ya. Jadi kalau misalnya pada Julian Habermas, waktu dia misalnya menerima gelar guru besar itu sebenarnya dia itu yang pembicaraan dia bahwa di dalam dunia ilmu pengetahuan itu sebenarnya pandangan positivisme itu tidak bisa diterapkan karena ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak hanya menggunakan satu kacamata, tidak hanya menggunakan satu paradigma, tapi ada 3 kacamata. Kemudian masing-masing itu mempunyai tujuan sendiri dan kepentingannya juga yang berbeda satu sama lain. Jadi ada pertentangan antara pandangan positivisme hukum yang objektif dan pandangan yang kritis terhadap hukum yang mencerminkan kepentingan tertentu. Iya. Di situ ya, ada perbedaan. Karena tadi kita katakan kan, tindakan itu tidak mungkin lepas dari konteks, dari kepentingan, dari apa ya. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa memahami konsep keadilan dari ketiga paradigma ini, Prof? Kalau begitu sekarang kan misalnya kan begini. Kalau makanya sekarang, kalau kita masuk pada misalnya dengan transnational legal theory, itu harus ada misalnya saling pemahaman antara misalnya konsep keadilan itu satu negara dengan yang lain. Kalau bisa sebenarnya mencoba untuk merumuskan, dan ini sebenarnya yang mendekatkan bahwa bagi mereka misalnya masalah ekonomi, ekonomi harus diatur. Bagaimana misalnya tidak memberikan kesenjangan yang luar biasa. Bagaimana misalnya supaya ada kesetaraan di dalam pendidikan. Bagaimana, jadi itu sangat luas dan itu sepertinya memang menganggap kita ini dunia ini hanya berada di dalam satu negara, satu rumah yang sebenarnya masing-masing negara itu menghargai satu sama lain dan mempunyai tujuan yang sama supaya misalnya mereka bisa bersifat adil, bersifat jujur, bersifat menghargai keragaman dan seterusnya. Dan banyak sekali sekarang mulai kritik misalnya terhadap PBB atau misalnya organisasi global itu yang dianggap sebenarnya sekarang mereka sudah gagal untuk bisa menerapkan itu. Ya, jadi sekarang mulai gagasan-gagasan kalau dulu misalnya ya PBB disebabkan karena adanya Perang Dunia Kedua, sekarang mulai muncul ya perubahan yang terjadi karena era informasi itu. Nah, sekarang misalnya sebenarnya ini diharapkan misalnya ada kesenjangan. Jadi begini, masalah kemiskinan itu sekarang masalah global. Masalah misalnya kelaparan itu masalah global. Masalah lingkungan itu adalah masalah global. Masalah pandemi itu masalah global. Apa sekarang yang tidak diupayakan supaya semuanya itu menjadi satu masalah global? Paham. Ya, itu sebenarnya yang sekarang mulai muncul ketika misalnya kita bicara tentang transnational legal theory, dan bagi saya itu sebenarnya sangat menarik ya. Dan di kuliah-kuliah di Salemba sebenarnya saya bukan dari Fakultas Hukum, saya bukan dari dosen hukum, tapi saya dengan teman-teman itu misalnya diminta untuk menjelaskan misalnya tentang apa yang kita sebut misalnya dengan kewarganegaraan global. Jadi kewarganegaraan global itu sebenarnya harus ada penghargaan. Saya sebagai warga negara, kita sebagai warga negara Indonesia, yang lain warga negara itu, tapi harus ada saling pemahaman, ya, harus ada saling penghargaan misalnya keadilan, menghargai hak azazi. Itu justru sebenarnya menjadi hal-hal yang penting di dalam apa yang kita sebut dengan. Jadi apa implikasinya dari konsep hukum yang melintas batas negara itu, Prof? Ya, karena memang kan tidak mungkin misalnya sekarang yang jelasnya itu ada perdagangan global. Mungkin nggak kita mau hanya aturan kita yang berlaku? Tidak bisa. Nggak bisa. Iya, betul. Kesehatan yang sifatnya global, mungkin nggak? Tidak mungkin. Iya. Jadi oleh karena itu sekarang sebenarnya itu yang kita katakan, mulai ada upaya untuk meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini sangat ketat ya. Yang antara misalnya disiplin ilmiah juga begitu, ya. Kemudian misalnya juga seluruh dalam kehidupan kita. Jadi yang perlu dirombak sebenarnya yang pertama adalah paradigma berpikir itu. Dan metodologinya ya, Prof. Metodologinya, karena sebenarnya itu problem kita, itu lemahnya sebenarnya kita di Indonesia ini. Ya, banyak misalnya dijelaskan misalnya bidang-bidang ilmu, tapi lemah dalam paradigma dan metodologi itu, logika dan metodologi. Karena begitu kita masuk ke pendekatan misalnya yang kita sebut misalnya dengan kompleksitas, ya, logika modern itu nggak bisa digunakan lagi karena memerlukan misalnya kerjasama, kreativitas, inovasi, ya. Betul. Iya, menarik, Prof. Terima kasih. Sama-sama.